Rombongan Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press menyambangi kantor Badan Intelijen Daerah Bali. Sebelumnya One Team Press bertemu dengan Kapolda Bali, Pangdam 9 Udayana, dan Gubernur Bali. Kunjungan tahun ini utamanya bertujuan mengetahui persiapan daerah dalam menghadapi ancaman non-militer seperti narkoba, terorisme, dan masalah budaya. Anggota Watim Pres Bidang Pertahanan Keamanan, Legend TNI Purnawirawan M. Yusuf Kartanegara, di sela-sela kunjungan ke kantor Badan Intelijen Daerah Bali mengatakan, bahaya ancaman non-militer seperti narkoba, terorisme, hingga budaya jauh lebih besar. Ancaman itu berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, serta berusaha menghancurkan negara ini secara perlahan. Menurut Yusuf, semua daerah termasuk Bali harus siap menghadapinya. Kita tahu bahwa memang pada saat ini ancaman yang kita hadapi itu bukan hanya ancaman militer atau istilahnya ancaman yang seperti agresi militer itu memang ada, tapi itu kemungkinannya kecil sekali. Tapi yang kita rasakan sekarang kan ancaman non-militer yang berdimensi pada ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan itu sudah kita rasakan sekarang. Nah, ini adalah perlu kita mewaspadai, dan kami dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini tentunya akan membuat suatu kajian sejauh mana sebetulnya persiapan kita di daerah-daerah khususnya terhadap menghadapi ancaman non-militer tersebut. Kita tahu bahwa sekarang seperti contoh aja banyak seperti misalnya ancaman narkoba, ya, terus kemudian teroris, dan kemudian juga hal-hal lain yang sifatnya menyangkut masalah budaya dan sebagainya. Sementara Kepala Badan Intelijen Daerah Kabinda Bali, Brigjen Polisi Iwayan Sunarta mengatakan, pihaknya selalu memantau kebijakan atau prioritas pemerintah pusat khususnya Presiden dalam menjaga dan mengamankan wilayah Bali secara khusus agar tetap aman dan kondusif. Badan Intelijen Daerah juga melaksanakan penguatan bagi masyarakat dan selalu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dan tidak mudah terpengaruh budaya luar. Kita tahu saat ini ideologi ini terutama yang menjadi target sasaran. Nah, bagaimana masyarakat kita agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar. Bagaimana sekarang nilai-nilai luhur Pancasila itu kita tanamkan kepada seluruh warga masyarakat, baik di sekolah, di tengah masyarakat, dan kita berharap para pemimpin bangsa, pemimpin nasional ini dapat mengimplementasikan dan menjadi teladan bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat semakin semangat, semakin siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Menurut Sunarta, penguatan nilai-nilai luhur Pancasila juga melibatkan kearifan lokal di Bali. Tidak hanya pecalang atau tokoh-tokoh agama Hindu, tetapi juga tokoh agama lain, sekolah, universitas, dan desa adat.